Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tampilan awal ini seperti yang telah terlihat adalah aplikasi Adonis.js, dimana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau cara untuk instalasi Adonis.js dan untuk pemrograman kontrol dan router. Nah, langsung saja, tidak usah lama-lama, apa saja yang diperlukan untuk instalasi Adonis.js ini. Kenapa pada kali ini kita melakukan instalasi atau membahas perihal Adonis.js? Karena Adonis.js adalah suatu aplikasi yang rasanya seperti Laravel, yang katanya seperti itu, lalu framework dan memiliki framework Node.js, dimana framework ini dikembangkan oleh Hermanin Virk. Framework ini punya konsep dimana sintaksnya harus elegan, rapi, stabil, dan simpel. Awalnya saya pikir itu cuma omong kosong, tapi setelah saya coba dokumentasikannya sendiri, struktur kodenya setelah saya install, wah, hasilnya sangat di luar dugaan, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja. Untuk langkah pertama, kita siapkan NVM dan Gitbash terlebih dahulu. Teman-teman bisa cari di Google untuk mendownloadnya. Pertama kita instalasi Gitbash, tinggal next saja sampai selesai. Jangan lupa untuk mencentang on the desktop agar icon dari Gitbash ini ada di desktop. Sebenarnya ketika PC atau laptop teman-teman di sini mendukung untuk CMD atau Windows PowerShell, tidak dianjurkan juga untuk instalasi Gitbash. Tapi pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan melalui Gitbash saja. Tinggal di next saja. Dimana gunanya Gitbash ini seperti CMD dan Windows PowerShell. Lalu setelah selesai akan terbuka web seperti tadi. Lalu ketik npm setup, tinggal di next saja sampai selesai. Install. Nah, setelah semua terinstall, langsung saja kita buka di PowerShell. Ketik saja di PowerShell di bagian search. Lalu yang pertama, masukkan beberapa coding yang telah saya siapkan pada notepad. Yang pertama, ketik, ini saya tutup dulu agar tidak tertutup. Langsung ketik nvm install 15.0.0, dimana program ini akan menginstal nvm versi 15.0.0. Lalu tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah selesai akan muncul instalasi complete if you want use this version. Nah, maka dari itu kita ketik lagi nvm use 15.0 untuk kita gunakan nvm itu pada coding kali ini. Lalu ketik npm -g Adonis.js garing CLI.
seperti pada notepad tersebut. Kita tunggu sampai penuh, sampai selesai. Memang agak sedikit rumit ya untuk instalasi dari Adonis JS ini. Nah, setelah selesai, lalu kita lagi. Kita copy yang saya blok warna biru, lalu tunggu prosesnya dan lakukan hal yang sama pada kode-kode codingan yang lainnya. Ingat, ketika kita melakukan paste, jangan lupa untuk mengaktifkan kodenya, kita tekan enter. Setelah itu masukkan kode npm i-g@adonis.js_cli. Nah, ketika selesai, maka langsung saja ketikkan Adonis new atau Adonis new, nama yang ingin kalian beri. Kalau saya menggunakan nama Adonis new name Aldi 1. Mungkin ini variasi kalian sendiri ya. Kalian mau seperti apa, langsung aja Adonis saja, gak usah Adonis new, gak usah pakai name, gak apa-apa, bagi Adonis new bla 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 gitu. Nah, nanti setelah kalian mengetikkan program itu, maka akan muncul logo Adonis yang besar. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, lalu masukkan lagi nama yang kalian buat tadi, yang saya buatkan name_aldi31. Setelah selesai, saya ingin mengecek server untuk terhubung ke web. Maka kita ketikkan Adonis server dev. Setelah selesai, maka akan muncul hostnya. Kita copy, kita paste ke Chrome atau terserah web. Nah, ini adalah bukti bahwa Adonis kalian telah berhasil
diinstal atau terhubung ke web. Setelah selesai tutorial instalasinya, maka kita masuk ke tutorial untuk controller pada Adonis JS. Sebelum itu kalian harus menginstal Visual Code untuk mengaktifkan kodenya. Nah, lalu setelah itu buat git bash. Git bash ini ketikkan npm use 5.0 lalu cd name yang Anda tulis tadi, cd kan punya saya cd name _aldi31, lalu code spasi titik itu untuk membuka Visual Code, Visual Studio Code. Dan di sini nanti kita akan memprogram apa saja yang akan kita tampilkan pada web server nanti. Besar tampilan dari Visual Studio Code. Kalau kita search Adonis JS, kita install. Setelah terinstall, lalu kita search @g template. Kita pilih yang @g templates support. Kita install. Setelah terinstall, lalu langkah selanjutnya kita klik file untuk membuat mengganti bahasanya. Kita klik file, preference, setting, user, lalu extension, lalu pilih emit, lalu pilih enable language dan edit setting JSON. Nah, di sini adalah program untuk mengatur bahasanya. Maka ketikkan program yang saya buat ini, bisa kalian contoh langsung aja. Itu kedua emit extends language. JavaScript lewat. Yaitu kedua spasi HTML. Ingat, untuk penulisannya
kita samakan ya, jangan titik, koma, spasi, bisa kecilnya kita samakan agar tidak terjadi error nantinya. Nah, setelah selesai lalu kita save agar program yang telah kita buat tersimpan pada Visual Studio Code. Lalu kita kembali ke Git Bash yang kedua ya, pada saat kita ingin membuka Visual Studio Code. Lalu kita membuat project baru. Jadi di dalam project ID 31 ada project baru yang bernama projectku. Setelah mengetikkan project itu lalu di enter, maka akan keluar logo Adonis lagi seperti pada video. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai maka kita ketikkan cd projectku. Jadi ketika kita buat, kita panggil lagi untuk mengaktifkannya, mengaktifkan project yang kita buat. Setelah itu kita ketikkan Adonis make make controller spasi pos, enter. Nah, di sini ada kedua pilihan. Ini mungkin agak error Git Bash saya. Ada dua pilihan, yaitu menggunakan HTTP atau soket. Nah, sebenarnya kita milih HTTP saja untuk tutorialnya yang agar lebih mudah. Tapi pada kali ini saya akan menunjukkan perbedaan dari soket dan HTTP. Yang pertama saya akan memilih soket tadi, lalu klik app control post control. Nah, ini adalah contoh program soket. Nah, tapi pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan HTML. Nah, pada tampilan HTML HTTP itu akan post controlnya akan seperti pada video kali ini. Nah, setelah selesai kita buka Git Bash lagi, kita ketikkan Adonis make -2 view post garis miring index. Lalu enter. Nah, setelah tercreate lalu kita ketikkan lagi program selanjutnya, yaitu make Adonis make -2 view. Nah, setelah kita ketikkan maka klik lagi, lalu selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita ketikkan pada controller HTTP karena yang kita gunakan HTTP teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat apakah home, apakah yang telah kita buat tadi pada Git Bash telah keluar, yaitu index dan home. Nah, ini adalah tampilan pada post
yang telah kita buat tadi pada Geekbase, yaitu home dan index yang kita ketik pada kontrol HTTP, post control HTTP, yaitu N6. Kalian langsung saja mentiru apa yang saya ketikkan pada Visual Studio Code. Untuk spasi tanda baca jadi titik koma, titik jangan sampai keliru, karena ketika keliru maka akan terjadi error pada program tersebut. Seperti contoh ini ada kekeliruan pada index view, di mana yang benar adalah kurung kurawal, kurung biasanya di luar, lalu kurung kurawalnya di dalam. Kurawalnya di dalam. Nah, setelah ini maka akan hilang di problem tertulis no problem indicator the workspace so far. Jadi tidak terdapat error pada workspace yang kita buat. Kalau kita tekan pause kita tekan untuk mengambil post control yang turun langsung untuk kalian tiru saja langsung seperti program yang saya buatkan pada save alert yang ada di sebelah open monitor situ. Lalu kita tekan start, lalu kita pilih router. Kita hapus home menjadi
kalian tiru saja apa yang saya ketikkan pada kode ini agar tidak bingung. Kalian mengetikkan pasti kalian akan paham apa guna dari program tersebut. Kita ketikkan juga programnya, belum saja program yang saya buatkan agar lebih mudah. Nah, sesuai apa yang saya katakan untuk pemrograman pada Visual Studio Code ini menarik dan sangat karena apa? Karena menggunakan bahasa yang familiar dan struktur kodenya juga mirip-mirip dengan Laravel. Maka tak heran juga pada Adonis JS ini banyak sekali industri orang-orang programmer yang menggunakan Adonis karena itu agar membuat para programmer tidak bisa dalam mungkin ada beberapa PC atau laptop yang ketika kita memasukkan program seperti itu akan langsung terdetek, langsung bisa, tapi ada juga beberapa yang seperti korup dulu seperti saya. Jadi saya coba dulu akan masukkan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.